Hikayat orang Belitung. Kadang-kadang ada intisari yang harus kita ambil. Kalau saya meninjaunya, layang ini adalah salah satu dari wali yang disebutkan oleh Kyai Haji Maimun Zubair tentang adanya dua wali Belitung. Kebetulan anak tertua beliau, Gus Hubab, itu menceritakan bahwa salah satu dari wali tersebut adalah Abdullah. Setelah kami pelajari dari cerita hikayat masyarakat, yang bernama Abdullah Halimun itu adalah nama aslinya daripada yang Ibrahim Halimun. Nah, kadang-kadang sering juga disebut Abdullah Halimun atau Ibrahim Halimun. Jadi ada dua wali Belitung yang diakui oleh Mbah Maimun Zubair. Yang pertama adalah Wali Ahdad atau Abdullah Sajat yang sering digelari masyarakat Sarang sebagai moyangnya penyebar Islam di Sarang Rembang, itu sebagai seorang waliullah yang mendirikan masjid di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Jadi hubungan antara kedua wali ini dengan Wali Songo, Mbah Maimun Zubair sendiri mengakui bahwa penyebaran Islam di Sarang itu bukan dilakukan Wali Songo, tapi jauh sebelum Wali Songo. Nah, kalau seorang pemimpin spiritual yang sudah dianggap kewaliannya malahan oleh pemerintah Arab Saudi, hampir semua jemaahnya, istilahnya umat yang mengikutinya, percaya. Ya termasuklah saya. Saya percayanya kenapa? Karena masih banyak hubungan-hubungan psikologis yang menyebutkan bahwa wali Belitung itu sebenarnya berdasarkan keturunan tentara Kubilai Khan. Bisa dicari di Google bahwa keturunan tentara Kubilai Khan. Jadi berarti kalau meninjau angka tahunnya, Mbah Maimun juga menitipkan suatu cerita di menara masjid wali Belitung tersebut dengan angka 1484. Berarti memang era sebelum Demak. Kalau Demak itu tahun 1500. Jadi hikayat di Belitung ini sebetulnya bukan hanya mengandung legenda atau kebohongan, tetapi intisari. Kalau saya mengambilnya, cerita Tulayang menceritakan tentang asam dan garam. Pergi ke Jawa 2 kali 3 dayongan, sampai ke Jawa untuk beli asam dan garam. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari Surabaya, Gresik, kemudian Sarang, itu sepanjang Pantura itu adalah tambak garam dan pohon asam banyak tumbuh. Jadi secara tradisional kemungkinan besar produksi garam itu sudah ratusan tahun dan itu berlangsung. Kemudian semen. Kalau semen kita perhatikan, kalau sepanjang Pantura mulai dari semen Gresik, semen apa itu sudah ditambah. Sampai sekarang kan masih buka pabrik-pabrik semen sepanjang Pantura. Jadi hubungan hikayat asam dan garam dengan Jawa tadi kita hubungkan dengan tempat yang kebetulan, bukan ilmu cocoklogi, tapi karena memang hamparan tambak garam itu sepanjang Pantura itu penuh, dan hubungan pelayaran itu mungkin dimulai sejak zaman itu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan di daerah situs dalam Belitung, di tengah Pulau Belitung ini, keramik dinasti Yuan tahun 1200. Kok bisa datang di tengah daratan gitu? Pertanyaannya itu, kok bisa datang? Siapa yang membawa? Siapa yang mempunyai peradaban? Tentunya itu merupakan bukti penting bagi sejarah Pulau Belitung tentang siapa yang mempunyai adab dan budaya sebetulnya sebagai cikal bakal penguasa maupun di dalam adat budaya kita sehari-hari. Jadi semua cerita hikayat itu belum tentu hanya hikayat atau legend, tapi intisari dari cerita. Sebelum ditambah sana sini, kita harus cari intisarinya. Kenapa itu bisa diceritakan seperti itu? Nah, sedangkan kita selaku orang Muslim mengakui bahwa seorang wali Allah itu pasti memberikan karomah. Karomah itulah yang sering diceritakan di bab legend. Ini duduk saya berjalan di atas sungai, katakan. Nah, sebetulnya ada bagian-bagian tertentu yang tentunya harus kita teliti berdasarkan argumen cerita masyarakat, kita adu dengan kenyataan yang ada.
itu akhirnya bisa membentuk suatu opini. Meskipun dalam literatur tertulis tidak ada. Belitung rata-rata literatur tertulisnya dimulai pada saat zaman Belanda karena kebiasaan menulis tadi. Nah, jadi zaman sebelum 1823 kedatangan Belanda itu blank. Yang ada apa? Benda arkeolog. Nah, jadi bagaimana kita membuktikan benda itu dalam kaitannya supaya kita yang ada di Belitung ini bisa menceritakan kita nih orang mana sih sebetulnya dan peradaban mana yang kita pakai. Kok bisa ada ini, kok bisa ini? Itu butuh penjelasan. Mbah Maimun pun, almarhum Mbah Maimun pun seperti itu. Penyebaran Islam di Sarang adalah dari Belitung. Belitungnya di mana? Ah, kita kan harus tahu peradaban yang tahun 1200 sampai 1300 sampai sebelum Demak itu buktinya hanya biasanya berapa potongan keramik Cina. Jadi dapat diketahui bahwa keramik yang di darat itu dipergunakan dalam kehidupan. Nah, jadi kaitannya dengan makam Tuk Layang ini juga diceritakan berdasarkan hikayat turun-temurun bahwa makam Tuk Layang atau Ibrahim Halimun itu berada di daerah Lintang. Nah, tentu banyak cerita-cerita yang mengikuti sebelumnya, bukan aja tok seperti ini klaimnya gitu kan. Dan makam beliau pun Batu Karang, tambaknya. Batu Karang itu kira-kira puluhan kilometer baru ke arah pantai. Bagaimana teknologi transportasi membawanya pada saat itu? Nah, itu mungkin begitu. Tapi di balik semua itu, terlepas dari semua itu, harus ada logika yang kita percaya bisa masuk ke dalam ranah bisa pembuktian. Nah, tapi kalau berdasarkan keyakinan, hikayat aja tetap diyakini oleh masyarakat Belitung. Tetap, biar gimana pun. Nah, tetapi kita harus mencari sisi-sisi yang hampir mendekati kepada hipotesa kita tadi. Nah, jadi Batu Karang ini dipergunakan di daerah Buding. Ada di daerah Buding. Sekarang masih kita temukan di daerah Buding. Terus itu juga jauh sekali dari lautan. Termasuk banyak tidak model makam seperti ini? Jarang. Ya. Jadi kalau dalam hitungan itu tidak sampai 7. Di beberapa puluh situs yang saya lihat, situs makam lah, terutama biasanya menggunakan batu setempat. Ya, batu lokal. Batu solid pasti ya? Ya, batu solid yang kata orang batu apa? Batu besi, ya. Batu luko. Ya. Nah, itu yang paling banyak digunakan. Ya. Kalau batu luko itu banyak. Ya. Nah, tapi biasanya yang mempergunakan bahan baku setempat yang banyak didapatkan di sekitar, ya. Nah, itu lebih banyak daripada tambak yang dibuat dari batu karang yang didapatkan jauh dari tempat lokasi batu tersebut. Kalau ini jelas bukan di tepi pinggir pasir, bukan. Ini karang lana. Karang lana itu pembatas antara bing laut antara laut dangkal dengan laut dalam. Nah, jadi kalau yang kayak gini, saya cuman bingung sebanyak ini kalau cuman pakai ambung gitu, gimana membawanya? Terus keturunan beliau sampai saat ini masih ada? Kalau secara garisnya mungkin sudah agak kabur-kabur. Ya, tetapi beberapa dari kita nih karena memang asimilasi budaya dan percampuran induk kita itulah sebetulnya. Bukan siapa-siapa.